Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis saya, yaitu terkait ST Solo. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Elisa Nurholis dari kelas MC211. Baik, yang pertama, apa bisnis yang dijalankan, yaitu franchise espresso. Merupakan usaha minuman yang menawarkan teh dengan berbagai pilihan rasa. Produk ini dirancang sebagai minuman praktis dengan rasa yang familiar, harga terjangkau, dan penyajian yang menarik. Dengan konsepnya itu praktis, terjangkau, familiar, tetapi tetap punya variasi rasa. Untuk nilai yang ditawarkan, yaitu segar dan praktis, kualitasnya konsisten, harga terjangkau untuk pembelian berulang, serta mudah dibeli baik secara online maupun offline. Selanjutnya, apa produk utama? Untuk produk utama ini berfokus pada produk yang mudah diterima oleh pasar dengan keunggulan intinya itu adalah rasa yang familiar tentu saja karena semua orang pasti mengkonsumsi teh dan menyukai teh. Kemudian dengan berbagai macam variasi rasa dan harganya terjangkau. Nah, ini ada beberapa variasi menunya. Sebagai produk utamanya yaitu ada es teh manis original, kemudian es teh variasi rasa, dan es teh kampul. Nah, untuk es teh manis original itu merupakan es teh dengan rasa original yang pastinya disukai oleh semua kalangan. Untuk es teh variasi rasa itu merupakan es teh yang dikombinasi dengan berbagai rasa seperti coklat, lemon, Milo, matcha, dan susu. Kemudian ada es teh kampul, merupakan es teh khas Solo, Jawa Tengah yang disajikan dengan potongan atau irisan jeruk nipis yang dibiarkan mengapung di atasnya. Kemudian kita bahas mengenai produk dan menu unggulan. Struktur menu dibuat variatif. Es teh bisa dibeli original maupun dengan berbagai macam rasa. Untuk best sellernya itu ada es teh manis, kemudian es teh campur, dan es teh susu. Dengan keunggulannya, produk inti itu merupakan sebenarnya produknya sederhana, namun pilihan rasanya tetap luas. Untuk target pasarnya itu ada tiga, yaitu mahasiswa atau siswa, kemudian warga sekitar, dan pelanggan online. Alasannya mengapa es teh? Karena es teh itu familiar, mudah mudah dibeli, harganya terjangkau, dan cocok untuk repeat order. Pembeda es teh Solo, konsumen itu tidak hanya membeli es teh, tapi juga membeli experience atau pengalaman rasa dengan adanya menu yang bervariasi rasanya. Kemudian rencananya siapa yang akan menjalankan bisnis ini, yaitu saya sendiri sebagai pemilik, pengelola, dan mengambil keputusan utama, yang akan dibantu dengan dua orang karyawan untuk operasional harian. Nah, untuk peran pemilik itu mencakup keputusan produk, harga, promosi, keuangan, kualitas, dan arah pengembangan usaha. Kemudian, pendiri menentukan konsep usaha dan arah pengembangan. Pengelola juga saya mengatur produksi bahan baku dan kualitas produk, keuangan, menghitung modal, harga jual, pemasukan dan pengeluaran, serta pemasaran dengan membangun iklan sehingga menarik konsumen untuk melakukan repeat order. Kapan bisnis ini akan dijalankan? Jadi, untuk menjalankan suatu bisnis, tentunya ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama, untuk tahap persiapan, yaitu dengan finalisasi resep, standar rasa, supplier, dan kebutuhan produksi. Selanjutnya, melakukan peluncuran awal, mulai dari penjualan skala kecil dan promosi kepada lingkungan sekitar. Setelah dilakukan peluncuran awal, melakukan evaluasi dan mencatat produk apa saja yang menjadi produk bestseller atau terlaris, bagaimana respon konsumen, kemudian berapa biaya, dan margin yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah pengembangan. Apabila dirasa bisnis sudah cukup stabil, maka dapat berusaha melakukan pengembangan dengan meningkatkan penjualan, variasi menu, dan pelanggan tetap. Kemudian rencananya di mana bisnis akan dijalankan, tentunya di Denpasar, Bali, dan melalui penjualan online. Dengan berfokus pada konsumen di sekitar wilayah Denpasar dan dapat berkembang melalui layanan pesan antar. Untuk kanal penjualannya bisa dilakukan melalui penjualan langsung, pemesanan melalui WhatsApp, kemudian promosi Instagram dan status WhatsApp, serta kerjasama dengan lingkungan sekitar atau titip jual. Mengapa memilih bisnis ini? Karena pasarnya luas. Pasar luas dalam hal ini merupakan
produk SE itu mudah diterima oleh berbagai kelompok konsumen. Kemudian repeat order, produk berpotensi dibeli kembali apabila rasa, harga, dan layanan itu konsisten. Kemudian modal terjangkau dan merek sudah dikenal. Jadi untuk membuka bisnis Estesol ini kira-kira hanya diperlukan modal sekitar 20 juta rupiah dan tidak perlu membangun citra brand dari awal, dari nol, karena brand ini sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian strategi pemasaran yang akan dilakukan, yaitu yang pertama membangun awareness dalam hal ini supaya masyarakat itu sadar gitu bahwa ada produk yang namanya Nasdaq Solo dan produk ini sudah dikenal luas gitu. Kemudian trial, trial dalam hal ini berusaha dalam saat kita membuka usaha ini di awal, kita berusaha melakukan trial untuk supaya penjualan ini tetap konsisten gitu dan menarik minat masyarakat. Nah, trial ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara gitu untuk menarik minat masyarakat supaya terjadi repeat order. Yang pertama dengan membuat desain visual produk yang menarik. Kemudian memberikan promo-promo awal eh, bisa berupa memberikan voucher, potongan harga, kemudian bundling produk dan promosi melalui media sosial. Selanjutnya juga bisa dilakukan kolaborasi dengan komunitas seperti komunitas pecinta teh atau komunitas lainnya. Dan setelah dirasa produk ini sudah cukup terjual dan diminati oleh banyak konsumen, maka bisa meminta beberapa testimoni dari konsumen tersebut, kemudian dipublikasikan supaya masyarakat lain itu semakin mengenal produk ini. Jadi tujuannya supaya produk itu bisa lebih dikenal atau diketahui oleh banyak orang. Nah, bisa dengan beberapa program paket hemat, menu bestseller, dan menu visual. Dengan menjaga konsumen agar menjadi pelanggan melalui rasa yang konsisten, layanan cepat, dan testimoni. Kemudian, selanjutnya kita bahas mengenai pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha ini dengan cara manajemennya itu sederhana, tapi tetap terukur. Yang pertama, dari segi keuangan, perlu mencatat HPP, omset, biaya margin, laba agar keputusan tidak hanya berdasarkan perkiraan. Selanjutnya, dari sisi produksi, menstandarkan rasa, porsi minuman, kebersihan, kualitas bahan, dan waktu penyajian. Yang ketiga, mengatur persediaan, mengatur stok minuman, bubuk perasa, susu, buah, sedotan, dan kemasan sesuai kebutuhan harian. Dan yang terakhir, evaluasi. Gunakan data menu yang bestseller, kemudian jika ada saran atau keluhan dari pelanggan, dan repeat order untuk menentukan strategi berikutnya. Selanjutnya terkait dengan teknologi informasi dan keuangan. Nah, untuk teknologi informasi, kita akan memanfaatkan pembukuan penjualan secara digital, kemudian berkolaborasi, sehingga pembayaran bisa dilakukan melalui QRIS, pemasarannya secara digital, melalui beberapa platform penjualan online, dan juga memanfaatkan data pelanggan untuk meningkatkan penjualan ke depannya. Untuk dari aspek keuangan, modal awal yang dibutuhkan sekitar 20 juta. Kemudian perkiraan omset bulanannya sekitar 21 juta dengan laba bersihnya sekitar 6 juta dan ke depannya itu balik modal diperkirakan butuh waktu sekitar 3 sampai 4 bulan. Kemudian kita bahas mengenai pengembangan usaha dan penawaran investasi. ST Solo memiliki rencana pengembangan usaha melalui penambahan outlet, inovasi produk, pemasaran digital, serta membuka peluang investasi dan kerjasama untuk mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan pertumbuhan usaha secara kelanjutan. Untuk pengembangan usaha yang dilakukan bisa dengan menambah outlet, menambah variasi produk, kemudian bisa kemitraan dan memperluas pasar. Sedangkan untuk penawaran investasi dapat dilakukan dengan cara pendanaan outlet baru, penguatan pemasaran, kerjasama lokasi, dan kerjasama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.